Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from Group 3. We will convey about teamwork, care, and compassionate. With group member namely is Rudini, Ade Irma, Naura Ulhak, Pina Wulandari, and Dayanti Rahayu. Teamwork, kerjasama dalam tim. Suatu tim yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Teamwork adalah tim yang anggotanya saling bekerjasama, bukan sekedar sama-sama bekerja. Keahlian yang dibutuhkan dalam teamwork, leader need follower, follower need leader, yaitu sharing, listening, participasi, questioning, persuading, respecting, and helping. Teladan Rasulullah SAW dalam teamwork, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu ibarat satu konstruksi bangunan yang saling menopang antara satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 481 kitab As-Salat. Terus bagaimana cara memilih anggota tim? Menurut Renal Kasali, tips membentuk the winning team adalah 1. Jangan terlalu ambisius membentuk super team. Orang-orang biasa saja mengusungnya sudah cukup, asalkan memiliki komitmen yang kuat. Yang kedua, rekrut orang yang komit terhadap kesempurnaan, memiliki standar yang tinggi, memperhatikan hal yang detail, dan berorientasi kerja. Ketiga, berikan standar atau ketentuan yang jelas. Yang keempat, harapkan yang baik. Tim harus didorong untuk memaksimalkan potensinya. Bagaimana menjadi anggota tim yang efektif? Sebagai anggota tim, kamu harus mengembangkan gagasan, menyelesaikan konflik antar tim, komunikasi lancar antar tim, berpartisipasi aktif, menghargai perbedaan pendapat, membuat presentasi efektif, menuliskan pemikiran, dan rajin-rajinlah membaca. Terus apa pengertian dari tim? Tim adalah sekelompok manusia yang saling terkait oleh tujuan bersama. Sekelompok manusia belum tentu merupakan sebuah tim, karena mungkin orang-orang yang berada di dalamnya mempunyai tujuan yang berbeda. Sebuah tim biasanya dibatasi oleh waktu. Tugas utama dari ketua tim adalah fokus pada hal strategis, organisasikan semua proses, pendelegasian tugas, desain feedback. Tim harus dapat dukungan dan fokus pada big picture. Sebuah tim juga dapat hancur. Apa penyebab dari kehancuran sebuah tim? Yang pertama adalah kehilangan semangat kerja. Yang kedua, rasa tidak ada harapan. Yang ketiga, kehilangan tujuan dan identitas. Keempat, diskusi dengan tidak konstruktif. Yang kelima, sinisme dan ketidakpercayaan. Yang terakhir, menyerang pribadi orang lain. Di dalam tim dibutuhkan juga sebuah care and compassionate, yaitu adalah peduli dan perhatian. 3 sifat Rasulullah yang menunjukkan rasa cinta Rasul terhadap umatnya. Yang pertama, rasa berat penderitaanmu, aziz, artinya Rasulullah dapat merasakan penderitaan yang dialami oleh para pengikutnya. Yang kedua, ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Rasulullah selalu bersemangat terhadap umatnya dalam memberikan manfaat dan kebaikan bagi mereka. Yang ketiga, amat belas kasihan lagi penyayang, rauf dan rahim terhadap orang-orang yang beriman. Beliau menyantunkan fakir miskin, mengasihi anak yatim dan orang-orang yang terlantar. Seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Pemimpin harus mempunyai sifat yang belas kasih dan penyayang. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai sifat melayani. Dalam terminologi Arab dikenal sebagai istilah khadimul ummah, pelayan umat. Terlalu banyak pemimpin yang aku dan gengsi untuk melayani orang yang dipimpinnya. Khalifah Umar bin Khattab adalah salah satu pemimpin yang melayani rakyatnya dengan sepenuh hati. Seorang pemimpin juga harus mempunyai sifat pemaaf. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Seorang pemimpin harus menghargai orang lain. Menghargai orang lain merupakan berkat yang dapat menyatukan orang dari berbagai latar belakang, perspektif, dan kebiasaan yang berbeda. Rasulullah sangat menghargai orang lain, tetapi beliau tidak mau menerima penghargaan yang terlalu berlebihan. Selanjutnya, seorang pemimpin peduli terhadap kehidupan orang lain. Tidak beriman seorang sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Cinta dalam hadis di atas mengandung pengertian kecenderungan hati kepada kebaikan, keindahan, kemuliaan, dan kesempurnaan orang atau sesuatu yang dicintai. Seorang pemimpin mampu menenangkan pengikut. Seorang pemimpin harus dapat memberikan ketenangan bagi pengikutnya, memberikan kedamaian dan ketenangan batin. Jangan sampai terjadi justru sebaliknya. Seorang pemimpin harus mempunyai kedermawanan. Kedermawanan berarti juga kebebasan dalam memberikan. Pemimpin yang dermawan memberikan waktunya dengan sukarela dan tidak lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kelogaannya. Pemimpin harus mempunyai sifat rendah hati atau tawadu.
Bersifat rendah hati kepada para pengikut merupakan kunci lain kesuksesan dakwah Rasulullah SAW. Abu Hatim berkata, tawadu rendah hati akan membawa kepada keselamatan, menciptakan keakraban, menghilangkan kedengkian dan persengketaan. Buah dari sikap tawadu adalah kecintaan, sebagaimana ketenagaan adalah buah hati dari sikap keanah, kecukupan. Jika orang yang mulia mempunyai sikap rendah hati, maka bertambahlah kemuliaannya. Sebagaimana orang yang hina, sombong, maka bertambahlah kehinaannya. Pemimpin juga harus mempunyai tetap tegas. Seorang pemimpin harus mampu bersikap lemah lembut dan menjadikannya sebagai prinsip utama. Tetapi jika terdapat kondisi yang menuntut ketegasan, maka harus bertindak tegas dengan skala yang wajar. Bila dapat diatasi, maka kembali mengedepankan sikap lunak dan lembut. Okay, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.